Pada modul 1.2 ini, calon guru penggerak diinstruksikan untuk dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan setelah para calon guru penggerak tersebut mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, mandiri. Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Setelah 3 tahun menjadi guru penggerak, saya adalah guru penggerak yang seperti apa ya? Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Berikut adalah gambaran diri saya setelah 3 tahun ke depan secara umum. Yang pertama, saya adalah seorang lulusan program guru penggerak yang memiliki komitmen untuk menjadi agen transformasi bagi dunia pendidikan. Yang kedua, saya adalah lulusan guru penggerak yang menjalankan peran guru penggerak dengan maksimal dengan mewujudkan dan mendukung profil pelajar Pancasila. Nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai 3 tahun ke depan. Yang pertama, nilai berpihak kepada murid. Saya akan mengutamakan kepentingan murid sebagai implementasi merdeka belajar. Bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga dapat menuntun dan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan kompetensi dan pembentukan karakter mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan akan terus memadukan pembelajaran dan permainan pada materi yang diberikan, sesuai dengan konteks sosial budaya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru. Yang kedua, penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan bentuk tanggung jawab dan filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan anak yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kerusakan alam, kita mengajari anak untuk menanam pohon kembali. Yang ketiga, dengan menciptakan suasana yang positif, siswa dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, dan berkomunikasi dengan baik. Suasana positif juga membuat siswa merasa aman, nyaman, dan bebas dari bully. Pembelajaran yang berpihak pada murid akan terwujud pada suasana positif. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kompetisi pada diri sendiri seorang guru dan murid dengan mengikuti lomba atau olimpiade. Contoh yang saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada murid salah satunya adalah dengan memberi kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru, menciptakan suasana yang menyenangkan, membuat murid di kelas seperti menggunakan metode yang cocok dalam belajar dan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan bentuk tanggung jawab dan filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan anak yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kerusakan alam, kita mengajari murid untuk dapat menanam pohon kembali. Menciptakan jiwa kompetisi pada diri sendiri sebagai seorang pendidik dan juga kepada murid, seperti dengan menciptakan suasana yang positif, murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitasnya, dan berkomunikasi dengan baik. Suasana positif juga membuat siswa atau murid merasa aman, nyaman, dan bebas dari bully. Pembelajaran yang berpihak kepada murid akan terwujud pada suasana yang positif. Baiklah, kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu nilai mandiri. Mandiri menggambarkan semangat guru penggerak untuk belajar sepanjang hayat. Ini berarti guru penggerak harus senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenaan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain.
Sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu melakukan sesuatu yang baru dengan keinginan sendiri dan secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang mampu memberikan teladan bagi anaknya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah yang pertama, merancang dan merefleksikan pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan diri seperti mengikuti pelatihan tanpa adanya paksaan. Pelatihan yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan lembaga-lembaga lainnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan dengan kuliah linearitas. Yang kelima, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, menjadi coach untuk guru lain. Yang ketujuh, menjadi seorang guru yang dapat menghasilkan karya berupa buku. Yang kedelapan, mengikuti lomba olimpiade di bidang guru yang dilaksanakan oleh PGRI atau IGI atau bidang-bidang lain yang berkenaan dengan pendidikan. Berikut ini adalah contoh salah satu yang saya lakukan selama saya mengajar, selama saya menjadi seorang guru. Dan ini akan terus saya pertahankan dan saya akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Nilai yang ketiga yaitu nilai reflektif. Nilai reflektif adalah model mental yang diharapkan menumbuh pada guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Seorang guru penggerak harus memiliki kompetensi sosial. Saya akan selalu membangun kerjasama yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, maupun komunitas praktisi di lingkungan saya. Nilai yang sudah saya dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, saling berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai masalah pendidikan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan wali murid dengan program sekolah. Yang ketiga, lebih mengembangkan komunitas sekolah yang saya buat dengan mendaftarkan ke platform Merdeka Mengajar untuk dapat lebih mengembangkan ilmu dan berbagi dengan teman sejawat tentang praktik baik pembelajaran. Yang keempat, mengajak murid untuk menarik kesimpulan dan melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Yang kelima, memanfaatkan hasil supervisi pembelajaran dari kepala sekolah untuk perbaikan. Pada gambar ini, salah satu kegiatan yang saya lakukan berbagi praktik dengan komunitas di sekolah, kemudian juga menarik kesimpulan pada saat pembelajaran dengan murid, dan juga meminta rekan sejawat untuk menilai pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nilai yang keempat yaitu nilai kolaboratif. Seorang guru penggerak harus senantiasa membangun daya sanding. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan agar dapat mencetak profil pelajar panjang. Nilai yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, membentuk grup penguyuban kelas yang berisikan wali murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman, kepala sekolah, dan rekan sejawat dalam merancang, menyusun, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid menyusun kesepakatan kelas. Yang keempat, membiasakan murid berkolaborasi dalam memahami materi pembelajaran melalui aktivitas belajar kelompok. Yang kelima, nilai inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat murid, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik.
Jadi guru penggerak mempunyai nilai inovatif, juga pantang menyerah atau daya lenting, serta jeli melihat peluang atau potensi di sekitarnya untuk mendukung pembelajaran murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, membuat video pembelajaran sebagai materi inti maupun pendamping materi ajar. Yang kedua, membuat media pembelajaran digital. Yang ketiga, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan. Yang keempat, mengunggah hasil karya anak di YouTube atau sosial media. Yang kelima, pemanfaatan alam dan lingkungan sekitar untuk aktivitas murid. Yang keenam, mengaktifkan ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka, drum band, dan ekstrakurikuler yang lain. Ini merupakan gambar dari pembelajaran berbasis Kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan mengenai peran dan nilai guru penggerak yang akan saya lakukan 3 tahun ke depannya adalah intinya saya memusatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai kodratnya murid, melakukan inovasi dalam diri saya baik dalam pembelajaran di sekolah maupun bidang lain untuk kemajuan diri, selalu bersifat mandiri untuk mencoba hal-hal baru, berkolaborasi dengan komunitas sekolah dan teman sejawat dan juga komunitas di luar sekolah untuk kemajuan pembelajaran dan mempunyai sifat reflektif. Murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang sudah saya lakukan atau perbuat akan saya pertahankan dan akan saya lanjutkan. Dan yang belum saya perbuat akan saya laksanakan dengan baik, secara baik dan juga secara bertahap sebagai